Oke, hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan dengan tema yang Pastor Pierre, gembala saudara sekalian, berikan kepada saya, yaitu iman dan karakter yang diperbaharui ya. Pembaharuan karakter. Jadi karakter yang baru. Puji Tuhan. Untuk itu saya undang sidang jemaat untuk membaca firman Tuhan pasal 2 Korintus pasal yang kelima ayat 15 sampai dengan ke-17. Kita baca bersama masih sembari duduk dulu karena ini ayat pembukaan saja. 2 Korintus pasalnya yang kelima ayat 15 sampai 17. Nanti kita akan bangkit berdiri untuk membaca firman yang kita akan pakai untuk pembahasan hari ini. Di saat ini untuk dorongan bagi saya dan saudara berbicara tentang iman dan pembaharuan karakter. Ya, kita baca firmannya dari 2 Korintus pasal 5 ayat 15 sampai dengan yang ke-17. Di dalam saya punya ya, sudah ada. Ya. Haleluya. Bisa baca semuanya? Amin, puji Tuhan. Kita deklarasikan firman ini. 1, 2, 3. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Percaya katakan amin. Saudara, untuk kita dapat melihat ya, bahwa di dalam langkah iman saya dan saudara perlu yang namanya pembaharuan karakter hari demi hari. Yang percaya katakan amin. Kita perlu diingatkan akan firman yang baru saja kita baca, mengingatkan bahwa saat kita ada di dalam Kristus, kita menjadi ciptaan yang baru. Yang percaya katakan amin. Jadi sebelum kita berbicara tentang pembaharuan karakter saja, saat kita menerima Yesus di dalam kehidupan saya dan saudara, maka harusnya kita sudah menjadi orang atau karakter-karakter yang baru. Yang percaya katakan amin. Ya, walaupun ya saya tahu kalau kita lihat di sini kan banyak yang dari Indonesia Timur ya. Saya ada setengah Indonesia, seperempat Indonesia Timur ya, dari daerah Manadonya. Ya, saya sering melihat orang Kristen sudah terima Tuhan Yesus, bahkan bergenerasi turun temurun ya, sudah percaya Yesus, tapi kalau disenggol sedikit marahnya luar biasa ya. Bukan cuman Yesus luar biasa, tetapi amarah juga luar biasa ya. Saudara, tiap kali saya bilang kalau orang Kristen itu sudah di dalam Tuhan, harus menyelesaikan masalah di dalam Tuhan ya. Jangan ya apa-apa langsung dengan emosi dan lain sebagainya. Ya, tidak ada yang sempurna. Sekali waktu kita pasti akan emosi. Saya pun ya saudara, mendapati diri saya sekali-sekali waktu harus mohon maaf kepada Tuhan, harus minta maaf dari Tuhan dan bertobat lagi. Misalnya kalau saya lagi check in di di airport ya, kadang-kadang ribet ya kalau check in di airport ya. Jadi kadang-kadang saya sudah hilang kesabaran ya, tapi sekali-sekali doang. Dan setelah itu biasanya saya akan ambil waktu untuk berdoa dan minta maaf. Kalau saya masih sempat ketemu dengan orangnya, saya minta maaf. Kalau nggak ketemu ya saya minta maaf kepada Tuhan gitu ya. Tapi ini hanya sekali-sekali saudara-saudara ya. Jadi saya bisa mengerti kalau sekali-sekali kita artinya lose control. Katakan kanan kiri lose control ya. Jadi marah atau apapun lah ya, yang hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan yang kita tidak dengan sengaja memang mau melakukannya. Tapi beda dengan orang-orang yang sudah tahu tapi tidak masalah, tidak peduli, dan bahkan berdalih dengan mengatakan maaf Pak. Ini yang sering saya dapatkan. Saya bilang Pak, kan kita sudah orang Kristen ya. Oh maaf Pak, saya latar belakangnya orang Indonesia Timur soalnya. Jadi saya punya karakter memang seperti itu. Saudara, kalau sudah di dalam Tuhan, tidak ada lagi yang namanya karakter saudara orang Timur, orang Yahudika, orang Yunanika. Firman Tuhan mencatat demikian. Yang percaya katakan amin. Ya, jadi kalau sudah di dalam Tuhan, Paulus saja bisa berubah. Masakan saya dan saudara tidak mau berubah? Yang percaya katakan amin. Ya, Paulus itu punya karakter orang Timur, saudara-saudara, ya kan? Nah, dia yang pegangin baju-baju orang-orang saat Stefanus dilempari batu, saudara-saudara. Ya, tetapi seorang Paulus yang begitu beringasan, istilahnya, bisa berdiri pegangin baju orang-orang yang melempari Stefanus dengan batu, adalah Paulus yang sama saat dia nggak bertengkar mungkin ya, bersih tegang atau berbeda pendapat dengan Barnabas
dan dia berpisah dengan Barnabas dan akhirnya dia katakan kepada orang-orang, Barnabas juga percaya dengan Yesus. Jadi ikuti saja, tidak masalah ya. Dia bukan katakan, oh dia sudah tidak ikut saya lagi, berarti saya sudah tidak ada di dalam pelayanan saya. Itu nggak benar itu. Tapi dia katakan dengan kasih, nggak masalah karena dia juga tetap ikut Yesus ya. Ini keluar dari seorang Paulus ya, yang memiliki karakter yang saya lihat kalau dari cerita Alkitab cukup keras, saudara-saudara ya. Sangat keras sampai dia tidak mau yang namanya ikut Tuhan. Ya, sampai Tuhan sendiri yang membutakan matanya. Dan akhirnya Tuhan juga yang mencelikan matanya. Dan Paulus pun menjadi ciptaan yang baru. Ya, karakter yang baru, saudara-saudara. Ya, Petrus juga sama. Kalau Petrus kebalikannya, Petrus yang begitu pengecut, saudara-saudara, ya kan? Waktu dituding, kamu bukannya ikut Yesus, ingat? Ya, sampai 3 kali ayam berkokok dan dia katakan, nah, saya nggak kenal dengan itu Yesus. Siapa itu Yesus? Ya kan? Tapi Petrus yang sama, saat dipenuhi dengan Roh Kudus, dia juga menjadi Petrus yang bangkit berdiri dan berkhotbah, dan begitu banyak orang diselamatkan. Ya, ini intinya, saudara-saudara. Saat kita memiliki Yesus, apakah kita baru menerima Tuhan Yesus atau kita baru menerima Roh Kudus, ya benar-benar hidup di dalam Tuhan Yesus, harusnya kita menjadi karakter yang baru yang percaya, katakan amin. Ya, yang tidak sempurna disempurnakan oleh Tuhan, ya. Yang tadinya takut jadi berani di dalam Tuhan. Yang tadinya beringasan jadi penuh kasih di dalam Tuhan, yang percaya katakan amin ya. Jadi untuk itu kita harus ingat di dalam langkah iman kita mengikuti Yesus, gak bisa kita stay dengan hal-hal yang lama di dalam hidup kita, saudara-saudara ya. Kita sudah menjadi ciptaan yang baru, kita harus terus diperbaharui. Bahkan firman mencatat, kita tidak boleh menjadi sama dengan dunia, tetapi terus diperbaharui sesuai dengan pembaharuan budi ya. Artinya itu nggak cuma sekali 2 kali, nggak cuma saat kita bertobat, tetapi sepanjang kehidupan kita, kita harus terus diperbaharui. Supaya karakter kita boleh terus ditempa, dibentuk lebih serupa lagi dengan Tuhan saya dan saudara yang percaya, katakan amin. Ya, intinya artinya kalau mau ikut Tuhan Yesus, ya jangan setengah-setengah, katakan kanan kiri, jangan setengah-setengah. Ya, jangan cuma ikut Tuhan Yesus saat lagi ada KKR, datang ke ibadah, nangis-nangis, kelihatan kayaknya perubahan terjadi. Mar setelah itu, ya itu bahasa Manado Mar ya artinya. Tetapi setelah itu pulang dan perubahan yang lama balik lagi ya. Kalau orang Manado bilang datang ke KKR, ya menangis-menangis, mar setelah itu balik minum cap tikus. Ya, gak mau seperti ini saudara-saudara ya. Kalau kita ikut Yesus, kita udah putuskan menerima Yesus dalam kehidupan saya dan saudara-saudara atau mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh, maka kita harus ikut dengan tidak setengah-setengah. Yang percaya katakan amin ya. Saya undang saudara bangkit berdiri, kita baca dari Yosua pasal 24 ayat 15. Ini firman yang kita akan pakai untuk hari ini. Saya berharap ini akan membentuk pembaharuan karakter saya dan saudara bersama-sama. Yang percaya katakan amin. Siap membaca firman Tuhan? Yosua 24 ayat 15. 2-3. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah. Mari berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk mengingatkan kami akan iman kami, bahwa kami tidak boleh ikut Engkau atau memiliki iman yang setengah-setengah Tuhan, tapi memiliki iman yang sungguh-sungguh. Untuk itu bicara kepada kami hari ini, pribadi lepas pribadi tanpa terkecuali hamba-Mu Tuhan. Kami serahkan jalan ibadah kami sekali ke dalam tangan-Mu saja, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita semua katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara-saudara. Saya mau sharing dengan saudara sekalian hari ini tentang 3 hal penting ya, supaya ikut Tuhan tidak setengah-setengah ya. Karena gampang kita ngomongnya, tapi susah kalau kita tidak mengikuti firman Tuhan. Yang percaya katakan amin ya. Jadi kalau ikut Tuhan itu jangan cuma ikut Tuhan namanya doang, tapi ikut firman-Nya juga. Yang percaya katakan amin ya. Kita pelajari 3 hal penting sesuai dengan Yosua 24 ayat 15 ini mengatakan, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Poin yang pertama saya mau ajarkan, saudara harus putuskan dengan jelas, Tuhan mana yang kita sembah. Ya, jangan setengah-setengah, jangan seperti air suam-suam kuku, tidak panas dan tidak dingin. Saudara bilang orang Kristen, tapi kalau pulang kampung masih cari paranormal. Ya, saudara bilang Kristen, tapi di kampung masih percaya dengan opo-opo.
Ya, opo-opo jimat ya saudara-saudara ya. Ya, saudara harus putuskan. Yosua mengingatkan, kalau kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan kita, maka pilihlah kamu hari ini beribadah kepada siapa. Ya, kamu mau beribadah kepada Allahnya nenek moyangmu, atau kamu mau beribadah kepada Allah orang Amori. Kamu mau beribadah kepada Yesus, apa kamu mau beribadah kepada ilah-ilah lain. Nah, saya nggak berbicara hanya tentang agama lain. Karena pada kenyataannya, banyak sekali orang Kristen yang tetap Kristen, setia kepada agama, tapi belum benar-benar setia kepada Tuhan. Ya, artinya setia kepada agama, tapi setia juga kepada lifestyle atau gaya hidup yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Masih hidup 7-Eleven dengan orang yang bukan suami dan istrinya. Ya, masih suka nipu orang. Ya, orang Kristen, ya alasannya melakukan kebaikan kan sering ya. Pekerjaan, siapa mau jadi ini kerja di rumah tangga, harganya segini, kesannya kayak ngebantu gitu, tapi ternyata charge-nya tinggi sekali. Oh, belum ada uangnya, nggak apa-apa, masuk aja dulu kerja, nanti tinggal potongan lo. Kesannya membantu, tapi ternyata potongannya sampai ada bunganya ya. Itu seperti rentenir, saudara-saudara. Nah, calo kerja ya. Ya. Oke, gak masalah saudara kalau mau ekstra mungkin ya, tapi gak usah dikemas seakan-akan, wih, ini membantu segala macam. Bisnis lah memang bisnis. Saya pernah kenal satu orang ya, yang sering bantu pelayanan. Waktu itu saya pelayanan di Guangzhou ya, gereja GSJA di Guangzhou, dan dia terlibat dengan pelayanan banyak hal, memang banyak gereja gitu ya. Terus dia bilang dia mau pelayanan tapi terus dia ada nge-charge. Jadi charge kalau main musik lah dia charge gitu. Terus ngajarin musik lah dia charge gitu ya. Akhirnya saya dudukin dia, saya bilang ini, kamu nggak masalah, kamu mau nge-charge nggak masalah, tapi kamu harus bedakan, kamu ini melayani dengan sambil bisnis apa bisnis sambil melayani. Ada bedanya loh. Kalau melayani sambil bisnis, kamu melayaninya lebih digarisbawahi, bisnisnya lebih kecil. Tapi ini saya bilang kenyataannya kamu ini sebenarnya bisnis, gitu loh. Karena semuanya dengan sudut pandang uang, saya bilang. Jadi saya nggak masalah, tapi saya masalah dengan kamu mendefinisikan ini atas nama pelayanan. Karena buat saya jelas sekali ini bukan pelayanan, ini bisnis. Jadi lebih baik kamu bilang kamu bisnis. Kan banyak bisnismen yang berbisnis tapi juga pelayanan, ya. Lebih baik seperti itu, ya. Jadi saudara, kembali lagi kepada firman Tuhan, ya kita harus putuskan, ya kita harus putuskan kita beribadah kepada mana, Tuhan kita atau kepada gaya hidup kita, ya. Kita bilangnya kita sembah Tuhan tapi kita nggak ngikutin firman Tuhan. Kita bilang kita ikut Yesus tapi kita nggak ngikutin apa yang Yesus suruh kita lakukan, ya. Saudara, Keluaran 20 ayat 3-6 berbunyi, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atas atau yang ada di bumi di bawah atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga, keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintahku. Saudara, ini nggak cuma berbicara tentang agama, tetapi saat saudara mengizinkan uang menjadi Allah saudara, saudara sebenarnya sudah mengilahkan uang. Ya, demi bisnis, demi uang saudara tidak datang ke gereja. Sering toh. Nah, orang Kristen karena maaf pastor nggak bisa, kita harus antar orang ke Hong Kong, harus jemput orang ke Hong Kong. Saya mau tanya saudara, yang jadi sumber uang saudara itu siapa kalau bukan Tuhan saudara? Ya, tapi demi uang saudara lupakan Tuhan, saudara lupakan ibadah kepada Tuhan. Ya, kecuali nggak bisa, kecuali memang saudara ya dihadapi dengan misalnya hukum setempat, ya. Saudara diminta, saudara punya majikan untuk kerja, itu lain soal. Karena saudara terikat dengan kontrak, amin. Ya, seringkali nggak bisa. Saudara sudah coba, Tuhan nyonya maaf, saya harus ke gereja. Oh, nggak bisa ini karena ada acara spesial. Ya sudah, saudara membangkang juga, saudara hilang pekerjaan saudara, ya. Itu lain soal. Tapi kalau saudara dapat libur, oke? Dapat libur, saudara bukan pakai untuk beribadah, saudara coba cari-cari bisnis yang lain yang mengganggu jam ibadah. Saudara, saya mau tanya saudara, lihat toh teman-teman kita yang lakukan ini, ya kan? Alasannya karena kurang uang, ya. Saya mau tanya, hari teman-teman kita yang sudah lakukan bertahun-tahun, hari ini cukup nggak uangnya? Nggak cukup, ya. Jadi artinya
Saudara mau mengutamakan uang, tidak mengutamakan Tuhan, mau kejar uang sebanyak apapun, gak akan pernah cukup uang tersebut, saudara-saudara. Tapi kalau saudara utamakan Tuhan, mungkin uang saudara tidak cukup, tetapi firman mengatakan Tuhan saya dan saudara cukup bagiku. Yang percaya kata amin. Ya, saudara harus pilih. Saudara mau pilih sembah Tuhan, apa sembah uang atau ilah-ilah lain yang ada di kehidupan. Ya, soalnya kalau di sini ya nggak nyambung kalau saya bandingkan dengan mungkin ilah lain dalam bentuk kepercayaan ya. Karena saya percaya di sini semua percaya Yesus, yang percaya katakan amin. Ya, tapi seringkali yang percaya Yesus juga masih percaya dengan ilah-ilah lain ya, gaya hidup kah, atau tadi saya bilang mungkin alternatif, pengobatan alternatif. Saudara, tidak ada alternatif. Firman Tuhan katakan hanya melalui Yesus ada jalan keselamatan, yang percaya katakan amin. Saudara, Wahyu 3 ayat 15-16 berbunyi, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku, tidak dingin, tidak panas, aku akan memuntahkan engkau keluar dari mulutku. Saudara hati-hati. Saudara kira saudara ini sudah mengikuti Tuhan dengan luar biasa. Karena cuma ketahuan depannya doang. Kalau bahasa Inggrisnya, only on the facade. Ya. Jadi tau gak seperti apa? Kayak gereja tua, saudara-saudara. Ya. Gereja tua, keren kan? Depannya keren. Sekali masuk, loh ini mana gedungnya? Nggak ada. Ya, gereja tua. Ini Kristen-Kristen yang suam-suam kuku. Ini seperti Kristen gereja tua, saudara-saudara ya. Kalau dari jauh kelihatan, itu keren sekali itu gedung. Memang keren, saudara. Tapi pas saudara masuk, saudara melihat bahwa ternyata belakangnya kosong melompong, saudara-saudara ya. Jadi fasadnya atau depannya kelihatan Kristen sekali. Wih, orang masuk aja ke gereja berasa sekali farisinya. Shalom, shalom. Tapi di dalamnya ternyata tidak tahu itu kebusukannya, saudara-saudara ya. Jadi hari ini mari kita diingatkan, saudara, kita nggak bisa ikut Tuhan cuma setengah-setengah dan semau kita. Kalau kita sudah putuskan untuk ikut Tuhan, maka kita harus putuskan kita sungguh-sungguh panas di dalam Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kita harus sungguh berapi-api di dalam Tuhan. Matius 7 ayat 21-23 berbunyi, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ayo. Saudara hati-hati. Seringkali kita menyibukkan diri dengan hal-hal yang berbau rohani dan orang memang bisa melihat itu. Tetapi Tuhan bisa melihat jauh lebih dalam daripada itu. Ya, kalau ternyata ada kebobrokan yang ternyata belum dibenahi, maka Tuhan katakan di sini, saya nggak kenal kamu, enyah dari hadapanku. Tapi puji Tuhannya, Tuhan belum datang hari ini, yang percaya katakan amin. Artinya masih ada waktu, mari kita putuskan nggak ikut Tuhan setengah-setengah, kita ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, yang percaya katakan amin. Ya, hal yang kedua saudara-saudara, ya, kalau kita mau ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita perlu hati-hati dengan siapa kita bergaul. Ya, hati-hati di sini. Tadi saya mau balik dulu lagi ya. Firman Tuhan tadi dikatakan di sini, kamu harus putuskan, kamu mau sembah Allahnya nenek moyangmu, apa kamu mau sembah Allahnya orang Amori, ya. Jadi di sini kalau kita bayangkan, saya dengan bahasa saya akan bilang ini, kamu hati-hati kalau bergaul jangan bergaul dengan orang Amori. Ya, kenapa? Kalau kamu bergaul dengan Amori, maka pertanyaan tersebut bisa muncul. Kamu sebenarnya nyembah Tuhan nenek moyangmu, apa sembah Allahnya orang Amori sih? Ya. Jadi artinya di sini saudara, saat saudara bergaul, saudara harus pilih-pilih ya. Pilih-pilih ya. Bergaul itu artinya bukan artinya saudara gak boleh berteman sama sekali dengan orang yang tidak percaya Tuhan. Bukan itu. Tetapi kalau yang namanya bergaul itu artinya saudara berinteraksi. Bukan cuma sekedar berteman ya. Kalau berteman itu kan umum saudara. Siapa di sini yang gak banyak teman Facebooknya? Teman Facebook saja 3.000 orang saya punya. Saya gak kenal itu. Loh iya kan, itu kenyataannya saudara-saudara ya. Dari sekian banyak yang saya kenal aja, biasanya cuma kenal sebatas kalau saya posting foto, shalom bro, wah, ya kan. Wah puji Tuhan, wah. Biar pendeta loh saudara-saudara, ya kan. Artinya kita bersahabat, tapi belum tentu kita sungguh-sungguh sahabat, benar? Apalagi yang tidak di dalam Tuhan, saudara-saudara, hati-hati saudara-saudara ya. Makanya saya selalu bilang, dengan Facebook tuh hati-hati. Kadang-kadang ya hanya dengan satu pencetan saja bisa menghancurkan iman kita, ya toh? Wih, pertama lihat foto, wih cakep juga nih, ya kan? Satu pencetan doang, klik like, tek. Nah, yang di sana si doi bilang, suka sama foto gue, ya kan?
Satu klik lagi dari mereka ya, diklik foto yang suka, kan? Wah, terpancing. Akhirnya lihat foto yang lain, nggak cukup cuma ngeklik foto, klik apa? Add friend. Tak. Ya. Hati-hati saudara-saudara ya. Pergaulan itu yang salah berbahaya, yang percaya katakan amin. Dan ini nggak perlu orang Kristen ya. Bapak ibu kita dari dulu berapa generasi sebelum kita pasti pembicaraan seperti itu. Pergaulan yang salah itu berbahaya, benar? Ya, sebelum kita terima Tuhan Yesus dari dulu sampai sekarang yang namanya pergaulan salah itu berbahaya. Apalagi kalau kita sudah di dalam Tuhan, saudara-saudara. Amsal 13 ayat 20 berbunyi, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Jadi saudara, bergaulah dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Ya, takut akan Tuhan. Saudara bergaul dengan orang yang gak takut akan Tuhan. Ya tentu saja masukan yang masuk itu ke saudara pasti gak berbau ilahi sama sekali. Saudara suami istri, suami di kampung halaman, cekcok, berantem ya, ditelepon. Akhirnya diem-dieman, terus tiba-tiba ada foto keluar. Ya mungkin melihat sang suami, kok ini siapa ini perempuan ini? Wah. Kalau saudara bergaul dengan orang yang takut akan Tuhan, masukannya pasti begini. Nih, lihat nih. Ini apa enggak mencurigakan nih? Teman saudara pasti akan bilang, jangan langsung loncat ke conclusion. Don't jump into conclusion. Jangan langsung menerka-nerka yang negatif. Berdoa dulu. Mungkin itu teman kerja dan lain sebagainya. Ya kan? Tapi kalau saudara bergaul dengan orang yang tidak takut akan Tuhan, kasih lihat. Lihat nih foto. Hah? Udah gue bilangin, laki lu tuh gak bener. Ya kan? Kalau orang-orang yang takut akan Tuhan, biarpun kita tahu lakinya gak benar, pasti kita akan tetap berusaha untuk berdoa. Kalau memang kamu tahu suamimu seperti itu, berdoa. Mari berdoa puasa. Saya dukung kamu dengan doa. Kasih tahu ke satu gereja, bahkan satu gereja juga berdoa bersama-sama. Masakan Tuhan kita gak sanggup sih melakukan perubahan, yang percaya katakan amin. Ya, tapi kalau saudara bergaul dengan orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, masukannya berbeda pasti saudara-saudara. Berantem, ya kan? Berantem satu dengan yang lain. Kalau saudara bergaul dengan orang-orang yang takut akan Tuhan, mereka coba meredamkan segala sesuatunya. Sudahlah, kan kamu anak Tuhan, ya kan? Firman Tuhan katakan kalau kamu disakiti, kamu perlu maafkan 70 kali 7 kali. Ya. Tapi kalau saudara bergaul dengan orang yang tidak takut akan Tuhan, mereka kan bilang apa? Hah, kalau gue jadi lo, gue tuh kalau seandainya orang baik sama gue bisa baik 100 kali lipat. Tapi orang sekali lakukan kesalahan sama gue bakal jahat 1000 kali lipat sama itu orang. Saudara terus bergaul dengan orang-orang yang tidak diubahkan di dalam Tuhan, saudara gak akan berubah. Tapi kalau saudara bergaul dengan orang-orang yang karakternya diubahkan, saudara dapat melihat, ih si itu kan dulu suka ngomongin orang. Sekarang kita pancing aja. Lu tahu gak sih ini? Sudah, jangan ngomongin orang. Hui, hebat banget. Wih, ya. Kalau saudara lihat orang-orang seperti ini, saudara akan terdorong untuk menjadi sama. Saya juga males lah, mau ngapain sih ngomongin orang, ya kan? Artinya kalau kita ngomongin orang, kita nyampah, saudara. Mulut kita jadi tong sampah, saudara-saudara. Ya, jadi saudara-saudara, mari kita jaga siapa kita bergaul. Kalau kita jaga itu, maka kita akan menjaga karakter kita, ya. Dan dengan mudah kita dapat memperbaharui karakter kita. Yang ketiga, saudara-saudara, untuk kita ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh dan bukan setengah-setengah, maka kita perlu memuridkan orang di sekeliling kita sebelum kita yang dimuridkan. Nah, tadi kan saya bilang, saudara mau bergaul dengan orang yang tidak percaya dalam Tuhan, bukan tidak boleh sama sekali. Tapi hati-hati persentasenya. Kalau saudara bergaul 70% dengan orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, dan 30% dengan orang gereja, ya saudara pasti akan ke bawah dengan 70%. Oke? Tapi kalau terbalik, saudara bergaul dengan yang 70% orang gereja, 30% orang yang tidak takut akan Tuhan, saudara masih lebih aman. Tapi belum 100% aman. Tahu kenapa? Karena tergantung pas saudara lagi ada masalah, siapa yang ada di sebelah saudara. Ngerti ya? Kalau saudara lagi ada masalah yang di sebelah saudara yang 30%, saudara tetap terbawa dengan mereka. Jadi itulah sebabnya poin yang ketiga, sebelum saudara dimuridkan sama yang 30%, saudara harus memuridkan 30% itu. Amin. Saudara nggak bisa cuman lihat orang-orang yang di sekeliling saudara, teman-teman yang tidak takut akan Tuhan, yang tidak mengikuti arahan Tuhan, saudara cuman haha hehe aja nggak masalah. Ya nggak masalah kan, saya tetap aktif di gereja. Berapa banyak anak-anak Tuhan yang dulunya aktif di gereja dan hanya perlu sejumlah teman yang tidak bergereja, lalu tahun berikutnya sudah tidak bergereja lagi. Ada banyak toh? Ya kalau nggak ingat,
pulang nanti lihat ke Facebook. Lihat ke Facebook ya. Wajah-wajah siapa yang dulu ada di BIC, bahkan sekarang sudah jadi BC Makau. Ada banyak masih yang, pas zamannya BIC dulu ada lo dia lo. Kemana? Terus ingat-ingat balik, kenapa nggak hadir? Pasti mulainya, waktu itu mulainya dia mulai suka nongkrong-nongkrong dengan di boarding yang itu. Dia suka dulu jalan-jalan ke Hong Kong tiap hari Minggu dan lain sebagainya. Pasti ceritanya sama saudara-saudara. Cuman beda jenis-jenisnya aja. Tapi nuansanya sama saudara-saudara. Kenapa? Karena mengizinkan yang 30% itu menarik mereka. Ya, dulunya pelayanan, sekarang ngalur ngidul di mana nggak jelas. Ya, kenapa? Karena yang 30%. Jangankan 30%, 10% aja saudara kalau tidak lakukan sesuatu dengan yang 10% percaya, selalu ada kemungkinan saudara bisa terbawa dengan yang 10%. Jadi sebelum saudara dibawa dengan yang 10% atau 30%, saudara perlu membawa yang 10-30% berapapun itu untuk ikut Yesus. Yang percaya katakan amin. Matius 28 ayat 19-20 berbunyi, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi saudara, gak cukup kita yang namanya jadi orang Kristen hanya fokus kepada diri kita saja, karakter kita semakin bagus. Kita perlu melakukan strategi di sekeliling kita juga. Ya, karena apa? Kalau kita tidak lakukan itu, percaya saudara, sooner or later, cepat atau lambat, orang yang ada di sekeliling kita akan mempengaruhi kita secara negatif. Tadi saya mengawali dengan beberapa orang-orang Kristen yang biarpun Kristen tapi tidak di dalam Tuhan. Itu saja bisa mempengaruhi kita. Apalagi di Makau ini yang tinggal di kosan kita belum tentu semuanya percaya Tuhan. Benar? Kadang-kadang yang tinggal di kosan kita hidup 7-Eleven. Ya toh? Dengan bojonya bojo, tapi di Indonesia sudah punya bojo ternyata. Ya kan? Sudah biasa ini toh kita lihat. Nah saudara, tanpa saudara sadari, saudara sudah ke-expose dengan gaya hidup seperti ini. Cuman a matter of time only, cuman masalah waktu saja. Ya, saudara tadinya kuat, nggak boleh, itu tidak baik itu. Kamu itu bukan suami istri. Ternyata 5 tahun dari sekarang ternyata juga punya bojo. Kenapa? Habis jatuh hati. Nah, ya kan? Kan seperti lagunya Titik Puspa ya, jatuh cinta. Sejuta rasanya katanya ya. Saudara, sebelum kita yang dimuridkan dengan orang di sekeliling kita, sebelum kita dimuridkan dengan gaya hidup di sekeliling kita harus memuridkan orang-orang di sekeliling kita. Amsal 12 ayat 26 berbunyi, orang yang benar mendapati tempat pengembalannya, tapi jalan orang fasik menyesatkan mereka sendiri. Jadi sekali lagi saudara, ya, saudara perlu menggembalai orang-orang di sekeliling saudara. Saudara ini digembalai dengan gembala saudara. Ya, saudara dipanggil di gereja bukan menjadi seat warmer atau orang yang memanasi bangku gereja. Ya, karena bangkunya kosong jadi saudara cuma panasin doang pakai pantat saudara gitu kan. Saudara dipanggil untuk menjangkau jiwa-jiwa di luar sana. Saudara digembalai di sini, lalu saudara harus keluar dan menggembalai atau mementorkan orang-orang lain. Ya, lalu kemudian kalau mereka sudah lebih dalam di dalam Tuhan, mungkin saudara kapasitasnya ya tidak sebanyak ya tim yang di gereja, maka bawalah ke gereja. Jadi mereka juga bersama-sama dengan saudara. Tapi kalau saudara cuma diam-diam saja, izinkan orang-orang di sekeliling saudara yang tidak percaya dengan Tuhan terus mempengaruhi saudara. Sekarang saudara bilang tidak, besok tidak, bulan depan masih tidak, tahun depan belum tentu saudara bilang tidak. Ya, saudara, Amsal 27 ayat 17 berbunyi, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Ya, jadi saudara hati-hati saudara. Ya, saudara yang namanya ketemu terus dengan orang, ya pasti saudara akan dipengaruhi. Ya, saudara akan ditajamkan oleh orang tersebut. Di sini banyak yang pelayanan ya, dulunya nggak megang musik, sekarang megang musik luar biasa. Salah satu yang saya kenal sudah cukup lama di sini, drummernya ya, Bernie ya. Saya kaget jadi pertama dia megang. Terus Bernie itu memang dikenal, nggak tahu sekarang Bernie masih kayak Shalom Pastor, begitu sih ya, masih ya. Nah, ya kan? Ini pembaharuan karakter saudara. Shalom. Sekali di drum. Ya kan? Ya kan? Saudara, saya tanya saudara. Saudara, saya tanya saudara. Tadinya nggak bisa main musik. Akhirnya bisa main musik. Karena apa? Melihat di gereja butuh pemain musik, ya kan? Terus ada pemain musik sebelumnya mungkin,
Ya kan? Melihat, akhirnya tertarik, lalu terdorong, dan akhirnya belajar. Saling belajar satu dengan yang lainnya. Inilah besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Ya, saudara ditajamkan oleh orang-orang di sekeliling saudara. Tadinya saya nggak bisa worship leading, tadinya nggak bisa main ini, tadinya nggak bisa sharing firman Tuhan, tadinya nggak bisa berdoa. Sekarang pimpin doa untuk kota mungkin dan lain sebagainya. Karena kita menajamkan satu dengan yang lain di gereja ini. Dan dengan cara yang sama, dunia menajamkan saya dan saudara juga kalau saudara tidak menajamkan dunia. Jadi tergantung siapa yang duluan. Saudara di tempat kosan saudara, kalau saudara diam-diam saja, tidak menajamkan orang-orang yang ada di tempat kosan saudara, saudara pasti akan ditajamkan. Ya, jadi saudara, mari sebelum kita yang dipengaruhi, kita harus mempengaruhi mereka dulu. Kalau kita lakukan ini 3 hal, saudara, maka kita akan aman di dalam iman kita untuk bertumbuh dan berkembang di dalam Tuhan. Ya, kenapa? Kalau kita nggak lakukan ini, kita baru mau maju sedikit sudah mundur lagi. Ya, kita baru mau bertumbuh sedikit kita mundur lagi. Ya, makanya banyak orang Kristen sudah bertahun-tahun ikut Tuhan, tapi kok seperti orang-orang yang cuman memanaskan tempat duduk doang. Ya, jangan mau saudara-saudara. Saudara dipanggil sama Tuhan untuk melayani Tuhan. Ya, mungkin di bidang yang berbeda-beda, nggak semuanya harus ada di panggung, nggak masalah. Tapi panggung Tuhan itu nggak cuma di gereja. Panggung Tuhan tuh ada di luar, ada di taman-taman, ada di dalam bus dan lain sebagainya. Ya, jadi saudara, saat kita mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka kita akan jelas. Kita nggak mungkin ya yang namanya setengah-setengah bilang kita ikut Yesus, tapi terus masih percaya dengan opo-opo. Ya, kalau pulang ke kampung pergi cari ke itu si oma itu, pergi jotu oma, minta apa? Makan daun. Ya, lu mau kayak begitu sini datang ke gue tumpangin tangan, gue bahasa roh ke lu. Ngapain cari nenek-nenek kayak nenek lampir seperti itu, ya kan? Tapi itu kenyataannya, dikasih ban pinggang, ada isinya, ya kan? Dikasih ban pinggang dan lain sebagainya, saudara-saudara. Katanya Kristen, tapi nggak bisa pilih sungguh-sungguh, ya, saudara. Dan kalau kita ikut Tuhan sungguh-sungguh sekali lagi, maka kita akan berhati-hati dengan pergaulan kita. Kita nggak akan menggampangkan. Saudara kalau menggampangkan pergaulan saudara, maka saudara boleh bermimpi tentang perkembangan rohani saudara, boleh bermimpi tentang pembaharuan karakter saudara, ya. Itulah sebabnya di awal tadi saya katakan banyak orang Kristen, pendeta bahkan sekaligus, sudah bertahun-tahun ikut Tuhan, sudah bertahun-tahun melayani Tuhan, tapi kalau berantem seperti berandalan. Ya kan? Saya pernah diceritakan kongres gereja sampai angkat-angkatan bangku, saudara. Saya bilang ini pendeta apa preman, saudara-saudara. Alasannya sering kali sama. Oh maaf Pak, karena kita orang timur. Saya bilang, saudara mau bawa-bawa budaya. Saya tanya saudara, sebelum budaya dulu apa Tuhan dulu? Tuhan dulu. Budaya itu ada kan karena ada manusia, ya kan? Berarti mari kita boleh percaya bahwa budaya muncul saat Adam dan Hawa ada, benar? Nah, Adam dan Hawa dulu apa Tuhan dulu? Lah Adam dan Hawa aja salah kepada Tuhan aja takut sama Tuhan. Kita yang sudah jauh begini, jalannya nggak takut dengan Tuhan, lebih takut kepada budaya. Iya kan? Jangan senyum saudara, ini apalagi kalau yang dari Manado paling takut dengan budaya, apalagi kalau opa oma sudah bicara. Ya, kalau opa tua so bicara. Saya mau kasih saudara ya, takut ke Tuhan yang paling utama. Takut ke Tuhan. Ya, saudara, kalau kita takut ke Tuhan, maka sangat mudah untuk saya dan saudara diperbaharui di dalam karakter kita. Ya, simple saja. Saya nggak akan kasih apa rahasia yang sampai terlalu rumit ya saudara-saudara. Kalau saudara takut akan Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka dalam hal iman saudara dan pembaharuan karakter saudara, Tuhan yang akan lakukan. Ya. Tapi kalau saudara tidak takut akan Tuhan, ya ikut Tuhan cuma setengah-setengah, ya saudara artinya nggak kasih otoritas secara full kepada Tuhan, Tuhan masih kasih otoritas kepada iblis juga. Ya, karena firman Tuhan mencatat, iblis ada di sekeliling kita seperti singa yang siap menerkam saudara. Ya, tapi kalau saudara pastikan, tentukan, saya ikut Tuhan, saya nggak ikut yang lainnya, gaya hidup saya hanya gaya hidup Tuhan, tidak boleh gaya hidup yang lainnya, maka Tuhan yang punya
otoritas dalam hidup saudara. Ya, tiap kali iblis mau menjatuhkan saudara, Tuhan yang akan tetap bilang nggak bisa. Ini anak saya. This is my child. You do not have authority over him or over her. Amin. Ya, amin. Mau bertumbuh lebih lagi di dalam Tuhan. Ya, jadi artinya nggak boleh stuck dengan karakter yang lama, saudara-saudara ya. Yang tadinya masih suka marah, suka ngomongin orang, ya. Suka, nggak cuman itu, saudara-saudara. Suka sensi-sensi, nggak jelas di Facebook. Stop. Biarlah Tuhan yang membela. Stop, saudara-saudara. Saudara nggak perlu ini, saudara. Saudara tahu nggak? Saudara tulis kayak gitu ya. Saya kasih tahu orang yang sudah dewasa dalam Tuhan pasti menertawakan. Terus saudara bilang, enggak kok pastor, buktinya ada banyak yang mendukung itu. Ya saya tahu, karena itu orang-orang yang mendukung juga itulah pergaulan yang salah. Saya pasti tulisnya gitu kan. Biar sis nanti Tuhan yang membela. Ya. Terus berantemnya pas atau sama orang Kristen juga. Ya ampun. Sampai doa puasa saya mau tanya. Ngoni semua, kalian semua berdoa puasa. Emang kubu yang satu gak berdoa puasa? Hah? Kalian semua bilang biarlah Tuhan yang membela. Emang kubu yang satu gak dibela Tuhan juga? Yalah Tuhannya sama. Pasti Tuhan cuma berdiri di sini bilang, gua gak mau ikut campur. Gembala saudara aja gak mau ikut campur, apalagi Tuhan. Lawang gua sayang dua-duanya, dua-dua kubu gua sayang, Tuhan bilang. Ya kan? Jadi ya saudara, karakter yang lama ditinggalkan. Tadinya cepat marah, mari kita harus bisa jadi sama seperti Paulus, saudara-saudara ya. Yang hatinya dilembutkan. Tadinya takut, nggak berani. Ya siapa yang nggak berani? Lihat ini buktinya ya. Shalom pastor. Itu Bernie yang saya kenal dulu ya. Sampai ya seperti Petrus. Tadinya takut, nggak kenal sama Yesus, siapa itu? Setelah dipenuhi Roh Kudus menjadi orang pertama yang mengatakan, ini semua adalah Tuhan. Ya. Jadi saudara, karakter yang sensi-sensi nggak jelas, tadinya suka nulis-nulis di Facebook saudara, ya tulis, oh biarlah Tuhan yang menolong, diperlakukan tidak adil, nggak kelar-kelar saudara-saudara. Biasanya yang kayak begini nih, saya suka perhatiin dan saya kasih tau, saya suka ketawa. Karena apa? Biasanya orangnya sama. Perhatikan orang-orang yang suka bikin komen-komen seperti itu, orangnya sama. Ya, yang suka bikin statement-statement yang mengasihani diri sendiri di Facebook ya. Biasanya orangnya sama. Terus tahun sekarang begini, tahun depan begitu, tahun berikutnya juga masih begitu. Yesus dahulu sekarang selamanya nggak berubah, karakter tangan kita di Facebook juga nggak berubah. Ya, tetap tulis ya. Terus perhatikan juga orang-orang yang komenin itu saya selalu bilang itu orang-orang yang ngebakar soalnya. Ya, yang ngomenin pasti sama. Perhatikan, pasti orang-orangnya sama. Biarkan sis, nanti Tuhan yang bela. Saya mau kasih tahu, nggak cuma orang-orang yang suka tulis-tulis nggak jelas di wall saudara di Facebook. Saudara yang biasanya dulunya suka ngompor-ngomporin, tulis biar nanti Tuhan yang menolong segala macam. Saya mau challenge saudara, jangan tulis-tulis seperti itu. Saudara tulis kayak gitu, emang memperbaiki masalah? Enggak. Saudara malah bikin orang jatuh ke dalam dosa. Harusnya saudara kasih tahu, sudahlah, kamu ini orang Kristen kok masih kayak gitu sih? Saudara mah bilang, biarkan Tuhan yang membela. Stop, saudara-saudara. Yang suka nulis-nulis seperti ini, stop. Ya, stop pokoknya. Gak ada alasan sama sekali. Saudara bilang saudara punya iman di dalam Tuhan. Kalau saudara punya iman di dalam Tuhan, iman saudara seharusnya membawa saudara diperbaharui di dalam karakter saudara. Gak cuma saat saudara terima Tuhan Yesus, tapi hari demi hari saudara harus diperbaharui. Supaya pada saat orang melihat, ya, kayak Bernie. Pertama waktu itu saya lihat di sini belum main drum. Masih ketemu lagi di sini, wah sudah lebih nggak terlalu malu. Shalom pastor, gitu. Tapi belum di drum. Makin lama saya, di drum, tapi masih malu-malu main drumnya. Sekarang sudah, ngeflow orang bilang, mengalir Jo, gitu. Wah, cuman tinggal satu aja saya tunggu untuk lihat Bernie nanti apa, bermain drum sambil merem. Nah, ya kan, ya saudara. Kalau kita bersungguh-sungguh di dalam iman saya dan saudara, maka kita akan melalui yang namanya pembaharuan karakter saya dan saudara-saudara. Tapi kalau kita tidak sungguh-sungguh, maka kita akan menjadi orang-orang yang tadi saya sebutkan ya. Sudah bertahun-tahun ikut Yesus, tapi karakternya nggak berubah-ubah. Malah mencari alasan. Berdalih, bilang ini budaya saya. Karena saya memang seperti ini, nggak bisa. Kalau Paulus bisa diubahkan, maka saudara dan saya harus bisa diubahkan. Kalau Petrus bisa diubahkan, maka saudara dan saya bisa diubahkan. Yang percaya katakan amin. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya.
Saya undang tim pujian untuk kembali, termasuk Bernie. Haleluya sih. Saya nantikan Sister Bernie nanti bermain drum sambil merem ya. Tapi tolong jangan lempar sticknya ke saya ya. Haleluya ya. Haleluya. Saudara kalau ikut Tuhan itu ya nggak bisa saudara cuma stagnan diam di satu tempat ya. Firman Tuhan mengingatkan kepada saya dan saudara bahwa kita ini from glory to glory. Amin. Ya, dari kemenangan sampai kemenangan berikutnya, dari kemuliaan sampai kemuliaan berikutnya. Jadi nggak mungkin yang namanya ikut Tuhan itu cuma begitu-gitu saja di dalam kehidupan saudara-saudara ya. Pasti ada sesuatu yang exciting, yang baru yang Tuhan kerjakan. Yang percaya katakan amin. Kalaupun saudara mungkin stagnan 1-2 tahun enggak masalah, tapi percaya harusnya ada sesuatu yang baru setelah itu ya. Kalau saudara tidak ada aim seperti itu atau tidak ada tujuan seperti itu yang membuat saudara jadi letih lesu dan berbeban berat, firman Tuhan katakan. Dan saudara karena bosan, akhirnya ya gereja gitu-gitu saja sudah Joe. Minggu depannya ndak mau datang dulu 1 hari. Mulainya 1 hari nggak datang, lalu minggu depannya balik lagi. Minggu berikutnya masih bosan. Ya pemainnya masih, Bernie belum tutup mata mainnya. Nah, ya kan. Sudah Joe tidak mau datang ya kan. Akhirnya tidak datang lagi. Akhirnya beberapa kali nggak datang, tahun depan nggak datang lagi sama sekali ya. Tetapi saudara, firman Tuhan katakan kalian yang letih lesu dan berbeban berat datang kepada Tuhan dan Tuhan akan berikan kelegaan ya. Jadi saudara, mari kita belajar di dalam iman saya dan saudara, kita harus terus diperbaharui sesuai dengan pembaharuan budi. Karakter saya dan saudara harus terus berubah saudara-saudara ya, supaya orang dapat melihat bahwa saya dan saudara semakin serupa dengan Tuhan. Kita nggak akan sempurna tentu. Saya kasih tahu tadi, saya kadang-kadang masih marah saudara-saudara ya, masih marah, dan kadang-kadang sama anak saya juga saya berasa saya marah yang terlalu berlebihan ya. Dan biasanya kalau anak lebih gampang karena dia tinggal sama saya toh. Jadi biasanya sebelum saya selalu membiasakan diri, saya nggak mau anak saya tidur masuk ke kamar tidur dengan mengetahui bahwa ayahnya marah dengan dia ya. Jadi biasa saya diemin supaya dia tahu saya marah ya. Saya diemin pokoknya sampai dia mandi. Papi, I want you to talk to me. Saya mau papi ya. Tapi sebelum dia mandi, baru saya akhirnya samperin, saya bilang, Sergio, papi sorry ya, papi nggak suka marah sama Sergio. I don't like to be angry with you, but I have to. Kalau saya nggak marah sama Sergio akan terus lakukan hal tersebut ya. Dan kalau dulu saya, boro-boro saya mau kayak gitu saudara, karena saya besar bukan seperti ini. Saya besar dengan otoriter, orang tua yang otoriter. Salah, salah. Biar gimana, lu anak, lu salah. Gua orang tua, gua selalu benar. Ya. Tapi sekarang saya tahu saya punya Tuhan. Saya nggak mau anak saya besar dengan ingatan yang seperti demikian. Jadi saya boleh marah, saya tetap harus marah karena itu untuk kebaikan dia. Tapi sebelum dia tidur saya kasih tahu, papi sorry juga. Dan tadi papi tentang kamu, kekencangan segala macam. Dan dia sangat pintar saat kita lakukan itu saudara, dia kembali katakan, I'm sorry to papi. Saya juga marah papi ya. Jadi saudara, di dalam Tuhan kita akan terus diubahkan. Amin. Gak bisa ada alasan saudara bilang, kita sudah oke kok sekarang. Gak akan. Sekali saudara merasa saudara oke, itulah celah bagi iblis untuk menjatuhkan saudara. Amin.